Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam, kemudian buat legasi yang sifatnya bisa bermanfaat lebih bagi generasi yang berikutnya. Salah satu caranya dengan menulis. Ya, yang belajar ini usahakan punya catatan. Dicatat itu lebih terikat ilmunya dibanding sekedar dihafalkan. Nanti yang tercatat dirumuskan, diruntutkan, ke depan bisa jadi bacaan. Walaupun orangnya sudah tidak ada, meninggal misalnya, tapi kitabnya masih ada, maka disitulah kemudian namanya akan abadi. Keabadian itu yang memuliakan Allah. Imam Syafi'i nggak pernah kita lihat, ya kan? Nggak pernah dijumpa, nggak pernah, masanya berbeda. Tapi karyanya sampai sekarang masih bisa kita akses, dan dengan itu beliau dimuliakan keabadiannya. Karena itu orang-orang bijak mengatakan, kalau Anda masih ingin eksis sampai dengan masa depan, maka wariskan ke masa depan itu tulisan-tulisan dari karya kita yang paling baik. Tidak ada yang terbaik kecuali menyampaikan pesan-pesan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman juga begitu ya, yang di birokrasi, yang di kedudukan, yang di harta dan sebagainya, ya bukan sekedar kita jalani sebagai profesi. Kalau bisa jadikan legasi, bikin kebijakan, ya buat kreativitas, bikin inovasi, tulis supaya satu saat dikenang, saya pernah mengalami ini, diwariskan, minimal anak cucu bisa baca. Oh, dulu saya kenal kakek itu begini, ya bukan cuma lihat fotonya, ya kan? Wah, kakek ganteng juga ya. Oh, ternyata pernah main sinetron, ganteng-ganteng serigala gitu kan. Repot juga ya. Kita bikin tulisan lebih bagus, terukur ya. Balik, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, selalu berusaha berinovasi untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, jangan pernah terpaku pada satu hal. Cari sesuatu yang baru, bikin kreativitas sehingga lebih berwarna. Nah, cara menemukan ilmu yang baru itu kita sampaikan, itu kuncinya dua. Satu, rajin mendekati Allah, ya kan? Kita sudah ambil dalilnya di Quran surah 18 ayat 65, ya kan? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khadir yang dimaksud di situ. Abdan itu sifat bagi orang yang rajin ibadah. Nah, biasanya ini catat rumus ya, ini saya belum pernah kasih rahasia nih, tapi pagi ini rahasia di antara kita nih ya. Kita bagi dikit nih. Jadi di Quran itu Nabi saja itu panggilannya itu dibagi 3 oleh Allah. Oke? Bagi berapa? 3. Untuk panggilan ya, bukan penyebutan nama. 1 Nabi, ya ayyuhan Nabi. 2 Rasul, kan? Yang ketiga Abdun. Kalau misinya adalah pesan untuk menyampaikan informasi di lingkup pribadi dan keluarganya, ada yang sifatnya khusus, ada yang bisa kita tiru, itu panggilannya biasanya Nabi. Tapi kalau sifatnya informatif untuk semua, termasuknya semua akses, itu Rasul. Jelas? Tapi kalau disebutkan sifat ibadah beliau yang demikian tinggi, itu panggilannya Abdun. Menariknya, tidak ada satupun nabi dalam Al-Quran yang disebutkan kata Abdun kecuali bersanding dengan keistimewaan. Ya, pokoknya kalau Abdun pasti nikmat, ni'mal abdu innahu, dan seterusnya. Ya, Nabi Muhammad itu saat diundang Isra dan Mi'raj, hal tertinggi yang belum pernah dialami para nabi dan rasul sebelumnya, itu panggilannya bukan rasul, bukan nabi, tapi Abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Jadi ternyata Allah naikkan derajat kita itu, ditambah gitu, itu saat kita menghamba. Makanya sering saya katakan, kalau kita rajin sujud menunduk, Allah pasti mengangkat. Tapi kalau orang banyak mengangkat, Allah pasti tundukkan itu. Ya, pasti ditundukkan dengan cara apapun. Nah, jadi termasuk rumus ilmu pengetahuan, kalau ingin ditambah ilmunya, Allah kasih tambahan, maka naikkan status abdunnya. Dan di Quran, amalan seorang abdun itu selalu dibuka dengan iman dulu, baru amalan, baru jadi hamba. Contoh, sholat
itu deklarasi keabdunan kita, penghambaan kita pada Allah. Deklarasi pertamanya dalam sholat. Karena itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang menyembah sebagai abdun, kan? Dan kami mohon pertolongan darimu. Itu pertama kali kita katakan dalam sholat. Kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Pertama kali di Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman dulu baru sholat. Nah, kalau sholat konsisten, imannya diisi bagus, itu persamaannya ilmu diberikan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-58 Tarawih semalam Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11. Ya, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu syuzu yarfa'illahu alladzina, iman dulu, amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau iman naik, ilmu pasti ditambah, pasti itu ya, itu sudah rumus. Nah, jadi yang pertama kita coba tingkatkan keimanan pada Allah, rajin sholat ya, nanti pasti akan ditemukan hal baru. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi. Misal kalau mau belajar, ikuti petuah dari Nabi. Begini cara belajarnya, keluarkan kitabul ilmi. Kalau mau bisnis, ikuti pola bisnis yang ditunjukkan Nabi. Kalau di birokrasi, di kedudukan, ikuti bagaimana petunjuk Nabi, ambil value-nya. Maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya, Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, 2, wa yuallimukumul kitaba, 3, wal hikmata, 4, 5, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Orang yang cenderung mengikuti prototipe kehidupan Nabi, cara yang Nabi ajarkan, gimana menjalani hidup, salah satu keistimewaannya Allah kasih pada orang itu apa yang belum ia ketahui. Baik. Nah, teman-teman di serse misalnya kan, kehakiman dan sebagainya, kadang-kadang mau nyelesain kasus susah tuh, mau nemukan ya, sholat kita petunjuk ya. Tiba-tiba selesai ketiduran, mimpi dapat, tiba-tiba dapat pencerahan mana arah. Itu bisa terjadi di bisnis begitu ya, begitu diikuti polanya. Abdurrahman bin Auf tuh dari mana sih modal pakaian datang ke Madinah, dalam 3 tahun kok jadi orang kaya. Kemudian valuasi hartanya di awal sampai 923 miliar dolar, dihitung sekarang itu 14.700 triliun. Nabi wafat, kita coba riset, itu kurang lebih valuasinya 72.000 triliun ya. Dan termasuk satu di antara 10 orang masuk surga, dan selalu punya kreativitas yang baru yang nggak dikerjakan orang. Orang pilih yang ini, beliau menemukan yang baru. Orang sudah mau deketin yang baru ini, beliau sudah pergi ke kreativitas lain. Jadi hebatnya itu yang dikerjakan orang itu, beliau sudah 2-3 kali 10 step berada di depan ya. Jadi bikin kreativitas baru, punya inovasi, orang belum ada. Begitu orang ngikutin, ini sudah mengerjakan yang baru lagi. Jadi pantas jadi yang paling unggul di bidangnya. Khalid bin Walid di militer begitu, selalu punya strategi baru ya. Bayangkan ya, kebayang nggak? Belum saya ceritakan deh. Dia melawan Persia, coba pasukan ratusan ribu, 100.000 pasukan, beliau cuma bawa 10.000. Itu menemukan strategi baru. Jadi ada seorang di barat itu sampai kemudian meriset bagaimana seorang Khalid itu bisa menjadi jenderal paling unggul di lapangan. Itu dilihat gitu. Dan itu terjadi utamanya setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam hebat dalam strategi perang Uhud, setelah masuk Islam lebih hebat lagi. Nah, itu jadi bab, kalau dipelajari bisa sukses di bidangnya. Nah, itulah allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang kemarin kita telah berhenti di ayat 6-8 ya. Kalau sudah sukses jadi apapun, jadi ilmuwan, jadi ulama, kan? Pebisnis kaya, kedudukan jadi jabatan, jadi jenderal, macam-macam birokrasi, udah jabatan tinggi.
Kalla, jangan pernah terjadi. Innal insana layatgha, jangan pernah terjadi munculnya potensi-potensi menyimpang, bersikap berlebihan. Ar-ra'ahu istaghna, karena sudah merasa lebih dari sebelumnya. Karena pasti peningkatan sesuatu akan merubah karakter dan gaya hidup. Bab gaya kan sering saya ulang begitu, F1 sama dengan F2, dikonfirmasi di fisika. Metafisik itu dengan fisika dekat. Ya, orang kalau gayanya pelan, gak kedengaran pukulannya. Tapi kalau kencang, bunyinya kencang. Ya, sama harta kan sering saya katakan, kalau masih punya 10.000 masih bisa dibagi dua. Makan dia apa dia? Ayo, di mana? Warung Jackie Chan depan. Ya, bisa dia. Makan 10.000 tuh, berangkat sama Ihsan. Begitu nyampe sana, Ihsan bilang, aduh saya nggak bawa uang. Tenang, kita bagi dua nih, 10.000 bagi dua. Tapi ketika Mus'ab sudah punya 1 miliar, bisa nggak bagi dua sama Ihsan? Belum tentu, karena sudah berbeda, kualifikasi sudah lain. Itu merubah, dari bawaan sudah beda, wibawa sudah lain, karakter sudah tidak sama. Normal, nggak apa-apa. Quran bilang nggak apa-apa. Yang dijaga itu jangan berlebihan.